Halo para mahasiswa, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu gelanggang, homomorfisma gelanggang, kemudian ada kernel, image, dan juga ideal, lalu ada gelanggang faktor. Sekarang kita akan mempelajari sebuah teorema yang bisa dibilang menjadi puncaknya dari mata kuliah teori gelanggang dan lapangan, yaitu teorema fundamental homomorfisme gelanggang. Ini sebenarnya sudah pernah Anda pelajari hal serupa ya, teorema fundamental homomorfisme, tapi di teori grup. Dan Anda juga mempelajari apa itu homomorfisme grup, lalu kernel dan image dari suatu homomorfisme, dan Anda juga mendapatkan sebuah teorema yang uh, yang ekuivalen ya, yaitu di sini kalau misalkan diberikan dua buah gelanggang A dan K, kemudian F dari A ke K ini merupakan suatu homomorfisme gelanggang, maka image dari F atau dinotasikan dengan F dari A besar, dia akan isomorfis dengan gelanggang faktor A per kernel F. Atau dinotasikan seperti ini ya. Ini seperti simbolnya sama dan sebangun. Kalau kita berbicara seperti di geometri ya. Nah, di grup juga sama. Ada dari dua buah grup A dan K. Kalau Anda punya homomorfisme grup F, maka nanti image dari F juga akan isomorfis dengan dengan grup faktor A dibagi kernel F. Nah, di sini ya kita akan mencoba membuktikan teorema ini, tetapi kita mungkin perlu melihat beberapa aspek terlebih dahulu. Kita lihat di sini apa sebenarnya makna dari isomorfis atau isomorfisme. Ini maknanya adalah homomorfisme yang bijektif. Masih ingat apa itu fungsi yang bijektif? Ya. Jadi pemetaan ini dikatakan isomorfisme kalau dia merupakan homomorfisme dan juga merupakan pemetaan yang bijektif. Bijektif itu artinya merupakan pemetaan yang satu-satu ya, atau lebih tepatnya korespondensi satu-satu. Nah, bijektif itu sebenarnya adalah apa? Surjektif dan injektif. Surjektif itu artinya ya kalau misalnya pemetaannya dari A ke K begitu ya. Berarti untuk setiap katakanlah Y anggota dari K terdapat X anggota dari A, sehingga Fx sama dengan Y. Jadi setiap anggota dari kodomain pasti punya prapeta di domainnya. Ini yang disebut dengan surjektif. Sedangkan kalau fungsi yang injektif, itu maknanya adalah untuk setiap B anggota A besar, FA sama dengan FB berakibat A sama dengan B. Itu pengertian dari fungsi yang injektif. Jadi di sini
Kalau hasil pemetaannya sama, maka pastilah itu elemen yang sama. Jadi elemen yang berbeda akan dipetakan ke elemen yang berbeda pula. Nah, kalau terpenuhi injektif sekaligus surjektif, itu artinya adalah bahwa dari setiap anggota A, semuanya dikawankan ke anggota K, setiap anggota K dikawankan dengan anggota A, dan itu merupakan pemetaan satu-satu. Jadi kalau misalkan anggota A-nya beda, pasangannya di K juga pasti beda. Dan demikian pula sebaliknya. Jadi ada pengawanan satu-satu antara anggota A dengan anggota K. Nah, di sini istilah isomorfis itu berarti ada isomorfisme di antara dua buah gelanggang ini. Kita kemarin di tugas sudah membuktikan bahwa kernel dari homomorfisme pasti merupakan suatu ideal. Sehingga A per kernel F ini akan menjadi sebuah gelanggang faktor. Sedangkan FA atau image dari A ini merupakan gelanggang bagian dari K. Berarti ini isomorfismanya adalah isomorfisme gelanggang. Nah, di sini berarti kalau saya mau membuat teorema ini, ya, misalkan A isomorfis dengan K, ini artinya adalah ada isomorfisme dari A ke K. Ya, dan juga otomatis sebaliknya, ya. Karena ini adalah pemetaan yang bijektif. Nah, oleh karena itu, untuk membuktikan teorema fundamental homomorfisme gelanggang, berarti saya harus menunjukkan adanya suatu pemetaan dari A per kernel F ke FA, yang mana ia merupakan homomorfisme, dan dia juga bijektif. Nah, jadi itu yang akan kita buktikan di teorema fundamental homomorfisme gelanggang. Antara dua gelanggang ini ada sebuah pemetaan yang bijektif dan sekaligus merupakan homomorfisme. Nah, tentunya sebelumnya kita mungkin perlu membuktikan beberapa teorema dulu, yang sebenarnya juga ekivalen dengan teorema yang ada di teori grup. Hanya bedanya kita ini di gelanggang, kita bermain dengan dua buah operasi.